Kasus kematian Brigadir J memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini Baradae atau Eliezer mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Akankah pengajuan itu disetujui oleh LPSK dan mengungkap semua fakta yang ada? Kita diskusi, namun sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang atau Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, kita pahami dulu apa itu justice kolaborator. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, disebutkan bahwa justice kolaborator adalah saksi pelaku yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkapkan tindak pidana tertentu. Keberadaan justice kolaborator dinilai sangat penting ini sebagai bentuk kerjasama antara pelaku tindak pidana dengan penegak hukum untuk membongkar kasus hukumnya secara menyeluruh, baik dalam penyelidikan ataupun juga penuntutan. Untuk menjadi justice kolaborator, Baradae harus mendapat persetujuan dari LPSK. Lalu apa yang akan didapat Baradae jika pengajuan justice kolaboratornya disetujui oleh LPSK? Itu ada 3 hal utama yang mereka terima. Perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan. Perlindungan, tentu kita punya skema perlindungan, sampai hal-hal yang misalnya mengamankan, makan, pemisahan ruang tahanan, splitsing berkas atau pemisahan berkas perkara ya dalam konteks perlakuan khusus. Yang kedua adalah penghargaan terhadap yang bersangkutan atas keterangannya. Keterangannya jika nanti bisa membongkar atau membantu penyidik membuktikan adanya keterlibatan pihak lain misalnya, kemudian dan itu konsisten sampai pengadilan, tentu dia akan mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Dituntut ringan dan dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari pelaku lainnya. Itu diatur di Undang-Undang 31 2014. Dalam kasus hukum di Indonesia, sejumlah nama pernah menjadi justice kolaborator. Di antaranya Muhammad Nazarudin dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan tindak pidana pencucian uang di perkara saham Garuda Indonesia sebagai justice kolaborator. Kemudian saat menjadi justice kolaborator, Damayanti Wisnu Putranti hukumannya diperingan menjadi 4,5 tahun dari 6 tahun dalam kasus suap pembahasan proyek di Kementerian PUPR. Ada yang berhasil, ada juga yang ditolak menjadi justice kolaborator dalam kasus hukumnya. Di antaranya Setia Novanto, Andi Narogong, dan Irvanto Hendra dalam kasus korupsi KTP elektronik. Jika pengajuan justice kolaborator Baradae disetujui oleh LPSK, akankah kasus kematian Brigadir J akan terkuak secara terang benderang? Ini kata pakar hukum pidana yang juga mantan hakim. Ya kan ketika diumumkan si Baradae sebagai tersangka dijuntukan pasal 55 dan 56. 556, 56 itu pasal penyertaan dan membantu. Artinya ada yang ikut serta, ada yang menyuruh atau melakukan atau memujuk atau menganjurkan atau membantu. Artinya ada pelaku lain gitu. Pengadilan semuanya akan akan nampak sebuah peran sebagai yang melakukan, yang menyuruh, ikut serta, yang membantu itu jelas. Nah, atau juga yang jadi JC siapa. Nanti di pengadilan dibuktikannya. Kita nampak. Kalau sekarang kan masih penyelidikan. Penyidik itu masih mencari. Maka sering saya katakan hormati proses ini, jangan bikin asumsi, jangan bikin persepsi, apalagi narasi. Semua ini proses hukum hormati. Itu masuk cepat loh kita hormati ya tim sus ini. Pertanyaan besarnya memang belum terjawab. Siapa pelaku utama dan apa motifnya? Publik pun menanti. Fakta demi fakta baru terungkap. Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.